Selamat pagi adik-adik. Nah, adik-adik sudah siap untuk beribadah hari Minggu anak belum? Oke, kalau adik-adik sudah pada siap, mari kita saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Ayo adik-adik, kita berdiri. Kita akan bernyanyi lagu Kidung Ceria 120, Muliakan Allah Bapa. Silakan Kak Samuel. Sekarang kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam ruang YouTube ini ya Tuhan, untuk beribadah ya Tuhan bersama-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi lagi, yaitu dari lagu Kidung Ceria 263, Ku Diberikan Kidung Baru. Silakan Kak Samuel. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi lagi lagu dari Kidung Ceria 92, Aku Mau Mengerti. Silakan Kak Samuel. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik ada yang tahu siapa yang akan bawa firman Tuhan hari ini? Kakak panggil ya untuk adik-adik. Silakan Kak Bianca. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik dalam keadaan yang sehat ya. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Kalau sudah, disiapkan Alkitabnya. Kita buka dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-107. Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Sudah dibuka kitabnya? Kalau sudah, diletakkan, lalu kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus
Engkau boleh membangunkan kami dari tidur kami semalam. Sekarang ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mau memberkati kami, supaya kami dapat mengerti dan terlebih dapat melakukan firman yang kami dengar dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membacanya secara silih ganti. Kabianka ayatnya yang berangka ganjil. Adik-adik di rumah membaca ayat yang berangka genap ya. Dimulai dari Kabianka. Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 2 adik-adik. Ayat 3, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ayat 4 adik-adik. Ayat 5, mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Ayat 7, dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Ayat 9 kita akan membacakannya secara bersama-sama ya. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Sekarang kakak mau tanya nih ke adik-adik. Adik-adik pernah tidak merasa kelaparan, tapi tidak ada makanan di sekitar adik-adik? Atau pernah tidak merasa haus banget tapi nggak ada minuman? Ayo coba jawab di rumah ya. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk buka lagi Alkitab adik-adik. Dibuka lagi pembacaan kita hari ini. Masih ingat tidak? Dari kitab mana? Dari kitab Mazmur 107. Di ayatnya yang kedua dibilang, biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Siapa sih orang-orang yang dimaksud? Tahu tidak? Ya benar, yang dimaksud dalam pembacaan Alkitab hari ini adalah bangsa Israel. Di ayatnya yang kedua dan yang ketiga, kita bisa tahu bahwa nyanyian Mazmur ini terjadi pada saat bangsa Israel kembali ke halamannya, yaitu Yerusalem, dari pembuangan di Babel. Adik-adik masih ada yang ingat mengapa bangsa Israel dibuang ke Babel? Kalau masih ingat, tulis komen di bawah ini ya. Ketika bangsa Israel kembali ke halaman di Yerusalem, mereka melewati padang gurun adik-adik. Adik-adik bisa bayangin nggak gimana sih kalau adik-adik berjalan di padang gurun? Ketika adik-adik lihat kanan dan kiri adik-adik hanyalah padang gurun, pasti adik-adik merasakan lapar dan juga haus ya adik-adik. Sama adik-adik itu juga yang dirasakan oleh bangsa Israel ketika mereka menggembara di padang gurun. Adik-adik bisa lihat di ayatnya yang ke-5. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Nah, apa adik-adik yang mereka lakukan? Yang bangsa Israel lakukan adalah, adik-adik bisa lihat di ayatnya yang ke-6.
Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Nah, dari sini adik-adik kita mau lihat kalau bangsa Israel meminta pertolongan dari Tuhan. Lalu apa yang Tuhan lakukan terhadap bangsa Israel? Kita bisa lihat di ayatnya berikutnya adik-adik, di ayatnya yang ke-7, yaitu dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Nah, jadi ketika bangsa Israel mencari-cari di mana makanan dan minuman di sekitar mereka, Tuhan menolong mereka adik-adik, yaitu dengan Tuhan memberikan jalan bagi mereka sehingga mereka, bangsa Israel, boleh menemukan tempat-tempat atau rumah-rumah orang yang berada di sekitar mereka adik-adik. Jadi mereka boleh kembali makan dan boleh kembali minum. Nah, dengan begitu adik-adik, kita bisa lihat di ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9, kalau bangsa Israel, apa yang bangsa Israel lakukan? Yaitu bangsa Israel bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan Allah sudah baik kepada bangsa Israel adik-adik. Tuhan Allah sudah menolong mereka dengan memberikan mereka makanan dan minuman adik-adik ketika mereka dalam perjalanan pulang ke kota Yerusalem. Jadi dari cerita ini kita mau lihat kalau Tuhan Allah itu sangat baik ya adik-adik. Tuhan Allah mau memberikan pertolongan bagi umatnya yang membutuhkan pertolongan. Nah adik-adik, sekarang kita mau lihat nih adik-adik teman-teman kita. Mungkin sampai saat ini ada beberapa teman-teman kita yang belum mendapatkan makanan dan minuman karena berbagai hal. Mungkin karena mereka tidak mempunyai orang tua, atau mungkin karena orang tua mereka tidak mendapatkan pekerjaan, atau juga mungkin karena banjir atau bencana alam lainnya. Menurut adik-adik, bagaimana cara mereka mendapatkan makanan dan minuman untuk mengurangi penderitaan mereka? Nah, adik-adik, hari ini kita diingatkan kembali untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita masih boleh mendapatkan makanan dan minuman dari papa mama atau dari orang-orang di sekitar kita adik-adik. Dan hari ini juga kita mau belajar adik-adik kalau Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita sendiri adik-adik. Adik-adik bisa memohon bantuan dari Tuhan Allah, dan Tuhan Allah pastinya akan menolong kita dari penderitaan kita adik-adik. Tuhan Allah bisa menolong kita melalui siapapun loh adik-adik. Mungkin tidak secara langsung, tapi bisa melalui bantuan dari orang-orang lain adik-adik yang ada di sekitar kita. Itu saja adik-adik firman Tuhan hari ini. Sekarang kita akan beraktivitas. Ya, aktivitas kita hari ini adalah kita akan membuat pohon bersyukur atau gratitude tree. Jadi alat-alat yang dibutuhkan adalah kertas. Adik-adik dan orang tua boleh cetaknya dari file yang akan kalian kasih di grup WhatsApp, atau jika tidak bisa mencetaknya,
boleh menggunakan kertas polos biasa dan juga origami. Origaminya ini untuk membentuk daun-daun. Lalu untuk pohonnya bisa digambar sendiri di kertas polos. Sekarang Kak Bianca akan menggunakan kertas yang sudah jadi saja adik-adik seperti ini. Selain kertas yang dibutuhkan lagi adalah double tip atau lem, pulpen, dan juga gunting. Mari kita membuat pohon bersyukur ini. Yang pertama adalah siapkan gunting, lalu adik-adik boleh menggunting setiap daun-daunan yang sudah ada di kertas ini. Sekarang sudah jadi dipotong-potong daunnya seperti ini. Lalu berikutnya adik-adik boleh menempelkan daunnya di ranting-ranting yang ada ya adik-adik seperti ini. Jangan lupa diberi lem atau double tip pada belakang daun-daun ini. Sekarang sudah jadi seperti ini, sudah ditempelkan. Lalu berikutnya adalah di setiap daun-daun yang ada, adik-adik boleh tulis hal apa saja yang adik-adik syukuri. Pemberian Tuhan apa saja yang adik-adik syukuri. Misalkan orang tua, adik-adik boleh tulis di sini. Orang tua. Atau adik-adik bersyukur juga untuk kesehatan. Boleh tulis di sini kesehatan. Adik-adik boleh tulis sebanyak daun-daun yang telah adik-adik buat di pohon ini. Nah, jadi seperti ini hasil akhirnya, our gratitude tree atau pohon bersyukur kita. Nah, di bawah tulisan our gratitude tree kita tulis ayat emas kita, terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 13. Oke, seperti ini adik-adik. Sekarang kita mau menutup firman Tuhan hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh diingatkan kembali untuk selalu bersyukur kepadamu dan sebab Engkau adalah Allah yang maha besar yang tidak akan pernah meninggalkan kami, dan pertolongan-Mu akan ada untuk kami, bagi kami yang mau memohon dan berseru kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan kembali melanjutkan ibadah kami. Kiranya Tuhan mau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di perayaan Paskah. Adik-adik, gimana firman Tuhan yang sudah tadi Kak Bianca sampaikan? Bagus kan? Nah, adik-adik semua hari ini sudah bersyukur belum? Kalau adik-adik semua sudah bersyukur, kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyi lagu Kidung Ceria 338. Mari bersyukur semua. Silakan Kak Samuel.
kita akan bernyanyi lagu Aku Percaya. Silakan Kak Samuel dengan sikap yang sempurna ya adik-adik. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, bahwa pencipta alam semesta yang mengasihi manusia. Aku percaya pada tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa menjadi suci di dalamnya. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, sekarang kita akan doa syafaat. Kakak akan berdoa bersama dengan adik Sheila dan juga adik Evan. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami boleh bersyukur pada pagi ini Kau boleh kumpulkan kami di sini, teman-teman kami dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Anak. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat teman-teman kami dimanapun mereka berada. Berikan selalu mereka kesehatan, mampukan mereka untuk tetap bersyukur dalam kehidupan hari lepas hari yang sudah kami lalui. Tuhan Yesus yang baik, berikan kami selalu sukacita di dalam kehidupan kami bersama keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk kakak layan kami di dalam pekerjaan dan keseharian mereka. Tuhan berkati serta dalam pelayanan mereka. Berkati ya Tuhan, berikan mereka kesehatan dan perlindungan yang berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati orang tua kami ya Tuhan, orang tua adik-adik kami ya Tuhan. Selalu lindungi mereka ya Tuhan di dalam dekapan-Mu ya Tuhan. Berkati mereka supaya mereka selalu sabar dan dalam menjaga dan mendidik kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga gereja kami, GPIB Horeb. Berkati dalam pelayanannya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kau boleh lindungi bangsa ini, jauhkan bangsa ini dari mana ya Tuhan. Ya Tuhan, dan juga kami berdoa untuk pemerintah dari atas hingga terbawahnya Tuhan. Kau beri mereka kemampuan untuk dapat memimpin bangsa ini dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk apa yang dialami pada saat ini, masa pandemi COVID ya Tuhan. Kiranya Kau berkati agar dapat kami lalui masa pandemi ini dengan cepat ya Tuhan, agar kami dapat berkumpul bersama-sama lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa yang kami ungkapkan padamu ya Tuhan, dengan kami sempurnakan dengan doa yang telah Kau ajarkan pada kami bersama-sama. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik siapkan dulu persembahannya. Oke, kalau adik-adik sudah siap, kita akan memberikan persembahan dengan bernyanyi lagu Kidung Ceria 122, Sekarang Bersyukur. Silakan Kak Samuel. Sekarang
ajak adik-adik berdiri. Kita akan berdoa yang akan didoakan oleh adik Mika. Teman-teman, mari bangkit berdiri. Mari kita bersekutu di dalam doa. Allah Bapa Gembala kami yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan kami ini. Terimalah persembahan kami ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis dari-Mu. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan. Terima kasih Bapa, jalannya acara ini dan seterusnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, dipersilakan duduk kembali. Silakan duduk adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan PA News yang pertama. Kakak berterima kasih untuk kakak-kakak yang bertugas. Ada gitaris Kak Samuel, ada Kak Bianca sebagai pembawa firman kita. Dan juga kakak berterima kasih untuk adik-adik yang bertugas. Ada adik Sheila, ada adik Evan, dan juga ada adik Mika. Terima kasih untuk pelayanannya adik-adik. Nah, yang kedua, untuk adik-adik yang akan memberikan persembahan, adik-adik boleh mengumpulkannya pada orang tua. Yang ketiga, sekarang jangan lupa kita harus menaati 5M. Apa aja adik-adik? Yang satu, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Lalu yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas atau jangan keluar rumah kalau tidak ada kepentingan adik-adik. Nah, adik-adik, itu PA News kita hari ini. Jangan lupa kita akan beribadah lagi minggu depan di waktu yang sama adik-adik. Adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan menyanyi lagu Kidung Ceria 345, Oh Berkati Kami. Silakan Kak Samuel. Kita sudah berada di akhir ibadah. Mari kita menutupnya dengan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Engkau boleh menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menolong kami supaya apa yang boleh kami dengarkan pada saat firman boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, bentar kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau mau memberkati aktivitas yang kami lakukan sepanjang hari ini dan juga sepanjang seminggu ke depan. Biarlah Engkau juga boleh kembali mengingatkan kami supaya kami boleh beribadah meskipun secara online, namun kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama dengan adik-adik kami maupun kakak kami dan keluarga kami di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memohon anugerah-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin.
selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa lagi di ibadah selanjutnya.